Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, ikhwan wal akhwat fillah. Pada saat ini ya, di berbagai daerah di negara kita Indonesia, Allah telah menganugerahkan kepada kita hujan ya, yang berhari-hari ini turun cukup deras di berbagai daerah. Namun di sebagian daerah ya, misalnya di Jabodetabek, Allah menurunkan musibah berupa banjir. Dan di daerah yang lain, di negara Arab Saudi, sedang akan dilaksanakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Nah, hujan ini pada asalnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Surat Al-Waqiah ayat 68 dan 69. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami telah menurunkan dari awan air yang banyak yang tercurah. Jadi pada asalnya hujan merupakan rahmat, karunia yang patut kita syukuri. Nah, tetapi kenapa di sebagian daerah hujan berakibat ya membawa banjir ya, hujan yang terus-menerus berakibat musibah banjir. Maka kita tentu pada asalnya sangat berharap bahwasanya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi rahmat bagi kita. Kalau menjadi bencana ya atau menjadi musibah, maka kita perlu muhasabah. Kita perlu ya melihat diri kita, perbuatan-perbuatan kita selama ini, apakah perbuatan kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan ya fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan-perbuatan manusia, agar Allah ya merasakan ya akibat dari sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan supaya mereka kembali. Yang menjadi mindset atau pikiran ya di banyak orang jika terjadi musibah, itu biasanya orang-orang menafsirkan bima kasabat aydin nas, dengan sebab perbuatan-perbuatan manusia itu karena misalnya manusianya tidak ramah lingkungan, manusianya mengeksploitasi lingkungan, mengeksploitasi alam, ya, merusak alam, tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga terjadi musibah banjir. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwasanya akibat dari musibah banjir dan musibah-musibah yang lainnya itu bukan hanya sebab-sebab lahiriah seperti yang tadi, tetapi yang paling besar sebab utama kita mendapatkan musibah ya itu adalah dosa dan maksiat. Dan inilah yang dipahami oleh para ulama salaf zaman terdahulu. Para ulama ya ahli tafsir, diantaranya Imam At-Tabari ya, yang beliau merupakan imamnya ahli tafsir, beliau menyebutkan keterangan dari Imam Al-Hasan Al-Basri ya ketika menafsirkan ayat dari surat Ar-Rum ayat 41 tadi. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Beliau berkata, "Afsadahumullahu bidhunubihim fi bahril ardi wa barriha bi a'malihimul khabithah." Allah telah
ya, mengazab mereka, ya, menghancurkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka berupa kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan perbuatan buruk mereka. Maka jika yang terjadi saat ini adalah hujan yang begitu deras, hujan yang tidak kunjung berhenti, hujan yang membawa musibah, maka kita patut meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengajarkan kepada kita doa, ya, yang harus kita ucapkan, ya. Kita selayaknya mengucapkan doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doanya bagaimana? Doanya adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal dhirab wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan yang merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di daratan yang tinggi, di bukit-bukit, di perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Doa di atas ini tadi disebutkan dalam hadis Anas bin Malik ketika hujan tidak kunjung berhenti pada zaman Nabi. Bahkan sampai sepekan hujan tidak berhenti. Maka Nabi SAW melantas berdoa memohon kepada Allah agar cuaca kembali cerah, dan beliau lalu membaca doa tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Doa tersebut berupa, ya, berisi permintaan agar cuaca yang buruk kembali menjadi cerah dan hujan yang ada berpindah kepada tempat yang lebih membutuhkan air. Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah berkata, hadis ini merupakan dalil, ya, doa memohon dihentikan dampak buruk dari hujan. Sebagaimana dianjurkan juga kita untuk berdoa agar turun hujan, ya, ketika lama tidak turun. Karena semuanya itu membahayakan, ya. Hujan yang terus-menerus tidak berhenti membahayakan, dan hujan yang tidak turun juga membahayakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, selama hujan tidak membawa bahaya atau musibah, maka alhamdulillah kita disunnahkan untuk mengucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dan ketika selesai turun hujan sudah reda, kita disunnahkan untuk membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami telah diturunkan hujan dengan karunia dari Allah dan rahmatnya. Adapun jika hujan ini membahayakan, membawa musibah, maka, ya, berdoalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, ya, dan jangan yang merusak kami. Bagi saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, bagi yang merasakan hujan yang begitu deras, maka amalkanlah doa di atas, ya. Semoga hujan tersebut tidak membawa bencana bagi kita semua, dan semoga dengan diberikannya ujian ini kita semakin sadar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan dosa dan maksiat, ya. Dan kita semoga menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.